nama saya Albert Hartanto. Hari ini saya berdiri di GMS 2 Surabaya Selatan. Siapa yang pernah ke GMS 2 Surabaya Selatan di gedung MCC? Wah, yang belakang situ. Tidak ada yang pernah. Kalau boleh saya buka rahasianya. Saya adalah seseorang yang meneruskan perjuangan dari gembala tercinta Anda, yaitu Pastor Yudi dan Pastor Debbie. Dulunya mereka berada di GMS 2 Surabaya Selatan, dan ketika Pastor Philip menugaskan untuk fokus di Kalimantan untuk melihat 60 gereja berdiri, saya ditugaskan untuk meneruskan perjuangan penggembalaan di GMS 2 Surabaya Selatan. Tidak mudah, karena regional pastor dari Kalimantan ini begitu menawan hati, begitu memukau hati saya. Yang saya pikirkan cuma gini. Saya ini meneruskan perjuangan Pastor Yudi, oke lah saya akan teruskan 2030-300. Tapi saya berpikir gini, jemaat ini kalau kehilangan orang yang lucunya kayak Pastor Yudi ini gimana nanti ya. Apa saya ini mampu menggantikan kelucuannya Pastor Yudi. Pastor Yudi itu begitu mudah dicintai. Anda bayangkan kemarin itu saya tidak nyangka juga ketika tim dari Surabaya, saya bersama dengan tim dari Surabaya. Dan kami bersama-sama melayani di tempat ini. Ketika saya turun ke airport, ketika saya itu masih nunggu bagasi, Pastor Debbie itu sudah lambaian tangan di depan. Saya merasa, loh kok gembalanya yang jemput ya, saya ini kan tidak enak semua gitu ya. Ketika saya tahu, loh yang nyetir Pastor Yudi, waduh saya lebih tidak enak lagi. Saya bilang, Yudi duduk sebelah saya yang setir aja, saya yang setir aja. Dan begitu mudah dicintai dan senang sekali berjumpa dengan Pastor Yudi dan si Debbie. Saya yakin bahwa hari ini, saya perjalanan kemarin itu ketawa terus saudara. Ketawa terus. Saya yakin Anda di tempat ini Anda tertawa terus setiap minggu pastinya ya. Semakin Anda berjumpa dengan Pastor Yudi, semakin Anda penuh dengan sukacita. Apalagi Pastor Aan ini. Tiap hari tertawa pasti sama Pastor Yudi ya. Senang berada digembalakan di gereja yang sungguh membawa sebuah DNA yang sama. Ketika saya masuk ke ruangan di tempat ini, sungguh saya punya experience yang sama ketika saya masuk juga di gedung MCC di Surabaya Selatan. Satu hal yang sama yang betul-betul saya rasakan bahwa DNA-nya sama, gedungnya diusahakan sama, experience jemaatnya sama. Bahkan kursinya ini loh sama. Kursinya sama, posisi mimbarnya sama dan semuanya sama. Dan ini kerinduan kami bahwa setiap jemaat juga mengalami Tuhan seperti kami mengalami Tuhan di Surabaya. Saya yakin bahwa Tuhan sedang bergerak secara luar biasa. Beberapa tahun yang lalu saya sempat ke GMS Samarinda, waktu itu masih ada di Planet kalau tidak salah ya. Betul ya, di Planet yang naik Stairway to Heaven itu, yang naik tangga itu ya. Dan saya bersyukur sekali hari ini Anda tidak perlu naik tangga ya. Anda bisa langsung berada di tempat, ini sudah di rooftop. Ini sudah paling tinggi kan. Ini lantai teratas ya Pak. Jadi aman, Anda mau lompat-lompat, nanti EOG, Anda mau festival lompat-lompat, ini tidak akan ambrol. Gitu. Jadi sudah yang tempat yang paling tinggi, sama juga di GMS Surabaya Selatan. Satu hal yang menyenangkan bisa berada di tempat ini. Dan hari ini saya akan membawakan 5 khotbah yang akan saya bawakan berbeda-beda. Saya cuma bisa mengikuti lewat arahan dari seorang hati gembala, itu Pastor Aan dan Melisa. Saya diarahkan juga untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan jemaat pada hari-hari ini. Saya tahu bahwa ketika ada satu hati Tuhan yang disampaikan dan diarahkan, saya tahu ini akan menjawab beberapa orang di tempat ini. Ini akan menjawab beberapa pertanyaan juga dari orang-orang yang hadir. Karena itu pastikan setiap Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda tidak boleh pulang rugi. Ya, Anda harus pulang, Anda bawa sesuatu di kantong Anda. Hari ini kalau kantong Anda kosong, Anda pastikan nanti pulang ada sesuatu di kantongnya. Ya, Anda pastikan Anda pulang bawa sesuatu. Anda pastikan bilang sama sebelahnya, saya tidak mau rugi, bilang gitu. Anda pastikan ketika Anda pulang Anda bawa pesan Tuhan. Saya tuh selalu ingat kalau orang ke hotel, selalu tidak mau rugi. Kalau pulang bawa sandalnya hotel, ya kan? Bawa sampunya hotel, ya kan? Bawa sikat giginya hotel. Karena apa? Apa yang sudah dibayar kalau bisa tidak rugi. Kalau Anda ke gereja, Anda harus punya mental kayak gitu. Pulang saya tidak boleh rugi. Pulang saya harus bawa sesuatu. Pulang saya harus bawa sesuatu di kantong saya. Pesan itu harus saya bawa kemanapun. Ketika ada satu hal yang dibagikan, saya harus pastikan saya pulang bawa sesuatu. Dan hari ini, Anda jangan bawa kursinya gereja ya. Kursinya harus tetap ada sampai ibadah jam 5. Nanti ibadah kelima harus tetap ada. Anda pastikan bahwa bukan barang yang dibawa, tapi pesan Tuhan yang dibawa. Saya tahu bahwa orang-orang yang antusias mencari Tuhan, Anda akan pulang bawa satu hal yang baik. Ada satu hal yang akan selalu Anda bicarakan selama minggu ini, selama hari-hari ke depan yang akan membawa orang-orang kepada Tuhan. Di ibadah yang kedua saya akan membawakan sebuah judul yaitu tidak berhenti saat pintu terkunci. Terus lewat mana Pak kalau judulnya tidak berhenti saat pintu terkunci? Beberapa saat yang lalu saya tuh mendengarkan salah satu kesaksian dari member CG saya waktu itu.
saya mendapati bahwa ternyata setiap pintu yang terkunci adalah jalan menuju pintu terbuka. Every closed door is the way to an open door. Setiap pintu yang terkunci, kok bisa Pak? Saya kasih analoginya, ini ada berapa pintu ya? Ada satu, dua, tiga, ada 4. Kalau Anda tidak dikasih tahu pintu mana yang terbuka, bagaimana caranya Anda menemukan pintu yang terbuka bila Anda tidak mulai mencobanya? Benarkah bila dikatakan setiap pintu terkunci adalah sebuah jalan menuju pintu yang terbuka? Pintu yang terkunci itu menuntun Anda. Oh masih terkunci, berarti pintu yang lainnya. Ketika Anda mendapati pintu Anda terkunci, berarti Anda tidak mengulangi kembali di pintu yang sebelumnya kan? Anda mulai berjalan kembali di pintu yang berikutnya untuk Anda melihat, oh ternyata P1, P2, P3 mungkin yang terbuka. Karena itu hari ini kalau Anda mendapati satu hal yang mungkin kayak dead end, jalan buntu dalam hidup Anda, jangan jadi orang yang mudah menyerah. Tahukah Anda bahwa penyertaan Tuhan itu tak terbatas? Kadang Tuhan itu memberikan pertolongan tidak seperti apa yang kita bayangkan. Kadang kita membayangkan bahwa Tuhan akan berikan kita jalan lewat pintu. Tapi Tuhan bisa menerobos pintu. Ketika Musa itu terhimpit antara lautan dan kejaran orang Israel. Tidak pernah terpikirkan bagaimana mereka akan keluar. Tetapi Musa katakan bahwa Tuhan yang akan berperang, kita akan diam saja. Musa aja tidak tahu bagaimana caranya lewat. Tuhan yang bukakan jalannya. Saya teringat satu lagu anak sekolah minggu. Tapi saya agak lupa karena saya sudah tidak sekolah minggu lama. Ya. Itu lagunya itu kayak gini, tidak tahu ya, di sini kenal ya. Bagaimana cara Musa melewati. Loh kok tahu? Apa Anda semua dari sekolah minggu? Bagaimana cara Musa melewati laut kosong. Bagaimana cara Musa lewat laut kosong. Terus ada kata-katanya yang membuat saya itu tertawa. Berjalan bukan, berlari bukan, berkapal bukan. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong. Akhirnya lagu itu katakan gini. Allah gunakan angin. Angin bertiup terus menerus. Belala air laut kosong. Demikian dia lewat. Tahukah Anda? Lagu itu nancep di pikiran saya sampai ketika saya bekerja. Sampai ketika saya itu menghadapi hal-hal yang tidak mampu saya jalani. Bukan lagu-lagu GMS Live yang tiba-tiba pop up di hati saya. Ketika saya itu diperhadapkan dengan satu hal. Saya itu pernah ditrik orang. Saya itu pernah dipolitisasi. Saya itu pernah dibalikkan kata-kata saya. Yang muncul itu Allah gunakan angin. Angin bertiup terus menerus. Belala air laut kosong. Demikian dia lewat. Ketika saya berdiri dalam sebuah pengembalaan, saya lihat gimana caranya menangkan orang-orang. Allah gunakan Anda. Anda kan terus beritakan firman-Nya. Belala kemustahilan dalam hidupmu. Demikian kau lewat. Dan banyak hal JDP. Ketika saya berdiri di tempat GMS 2 Surabaya Selatan. Lagu itu selalu muncul. Gimana caranya? Allah gunakan saya melangkah tak terbatas. Belala air laut kosong. Demikian dia lewat. Tahukah Anda bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk tolong Anda? Jangan berusaha untuk gambar pertolongan yang datang dalam hidup Anda. Pertolongan itu bisa datang lewat hal-hal yang tidak Anda duga. Hari ini saya rindu membagikan satu hati Tuhan melalui judul Jangan Berhenti Saat Pintu Terkunci. Kita mau belajar dari satu kitab, yaitu kitab Esther. Katakan Esther. Ya, kitab Esther. Hari ini kita akan pelajari apa yang terjadi dengan kejadian-kejadian di sekitar Esther.
Saya akan berusaha untuk sampaikan, saya tidak akan baca kitabnya, tapi saya akan berusaha untuk ceritakan kepada Anda. Jangan tertidur ya, karena kalau saya dongeng gini biasanya anak saya tidak lama tidur. Ya, tidak lama terus dia tanya, terus tanyanya tidak jelas mulai terus hilang gitu ya. Jadi hari ini kalau saya dongeng gini, kalau saya ngomong sesuatu, ini bukan dongeng, ini satu kebenaran firman Tuhan. Karena itu perhatikan, bila Anda tidak mengerti alurnya, maka Anda tidak tahu bagaimana saya akan membawakan sebuah poin-poin untuk Anda mengerti mengenai hati Tuhan. Ada seseorang yang bernama Esther. Esther ini adalah seseorang yang termasuk salah satu orang yang ikut di pembuangan. Termasuk orang juga yang mengalami pembuangan bangsa Israel ke Babel. Dan hari itu Esther itu bertumbuh dan berkembang di tempat itu menjadi orang yang tidak menjadi seseorang dengan warga negara dengan status yang baik. Esther itu tidak menjadi orang dengan status yang warga negara utama. Karena apa? Dia itu orang yang dibuang, istilahnya mengalami pembuangan dan dia berdiri di satu tempat. Dia itu tidak dapat fasilitas-fasilitas utamanya. Dia hanya menjadi seseorang yang mungkin sebaik-baiknya dia itu cuma jadi bawahan. Dia tidak pernah jadi bos di sana. Karena apa? Dia itu seperti status dalam kehidupannya itu seperti kayak tidak menjadi orang utama. Tidak menjadi orang yang secara warga negara dia itu tidak menjadi orang yang digadang-gadang warga negara yang bisa dikandidatkan misalnya. Oh karena kewarganegaraanmu atau karena statusmu kamu tidak bisa punya cita-cita ini. Jadi Esther itu salah satu orang yang punya status tidak bagus di tempatnya. Dan hari itu dikatakan ada sebuah kejadian di mana Raja Ahasiweros mengadakan sebuah pesta. Ini saatnya saya mendongeng. Raja Ahasiweros itu mengadakan sebuah pesta. Ketika raja itu mengadakan sebuah pesta dan dia mulai menunjukkan segala sesuatu di kerajaannya. Sampai salah satu orang itu bilang, katanya kamu punya istri cantik, mana istrimu? Aku mau lihat istrimu. Ketika itu Raja Ahasiweros, oh ya ini saatnya saya untuk panggil istri saya. Ketika Wasti itu dipanggil, Wasti bilang, enggak mau. Saya tuh merasa gini loh. Mungkin Wasti ini bukan tidak mau saudara. Tapi saya itu menyadari. Wanita itu punya banyak aksesori. Kalau dia tidak siap, dia juga tidak akan keluar ke lapangan. Anda bayangkan ya, mungkin Wasti itu mungkin belum pakai alis saudara. Dia itu mungkin barusan bangun tidur gini terus ajudannya datang. Wasti, raja panggil. Nah, aku belum pakai alis ini. Ya kan? Mungkin waktu itu dia belum pakai apa itu? Anti shine. Belum pakai, apa ini namanya? Lipstick. Belum pakai lipstick. Gimana aku belum siap-siap, belum apa? Mungkin, saya tidak tahu ya, Tapi mana mungkin seorang ratu dipanggil raja. Dia bilang, enggak. Aku loh sedang beach party. Pesta, jadi Wasti juga ngadakan pesta gitu. Mungkin pestanya dia pesta sendal jepit pakai celana pendek. Itu diundang ke gala dinner raja. Dia bilang, enggak, saya belum siap-siap. Dan hal ini membuat raja itu begitu marah sejadi-jadinya. Dan orang-orang bilang gini, ini harus dipecat. Kalau udah dipecat nanti kita yang jadi masalah. Istri-istri kita akan jadi lebih ganas daripada rajanya. Wah saat itu Raja Ahasiweros yang mulai dipanas-panasi menjadi semakin marah dan akhirnya seorang Wasti itu dicopot. Kejadian ini adalah kejadian di luar kehidupan Esther saudara. Esther pun mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Esther pun mungkin tidak tahu ngapain ya, ada apa di kerajaan itu. Esther tuh tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya hidup sebagai seseorang yang dibuang di sana. Dia dibesarkan oleh seseorang yang bernama Mordekai. Dan dia ada di sana juga sebagai orang yang, ya pokoknya dia hidup sajalah. Tapi ada satu hal indah yang kita mau pelajari. Ya, kita langsung masuk ke poinnya. Poin yang pertama, jangan punya mental orang susah. Wow. Jangan punya mental orang susah. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena firman Tuhan dikatakan di Esther 2 ayat ke-5. Mari kita mau baca sama-sama. Yang sudah ada di LED kan? Kita baca sama-sama ya. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekhonya Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Mordekai itu pengasuh Hadasa. Hadasa itu nama lain Esther. Yakni Esther anak saudara ayahnya sebab anak itu tidak beribu dan bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika itu ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai.
Tahukah Anda di ayat firman Tuhan ini, ada satu hal yang menarik hati saya. Esther itu kan seseorang yang dikatakan dibuang. Esther itu adalah orang yang tidak memiliki sebuah harapan. Istilahnya, kalau yang lain boleh punya cita-cita, kalau yang lain tuh boleh punya harapan, seolah-olah Esther itu, saya ini yang enggak punya harapan. Seakan-akan orang lain bisa punya cita-cita, aku mau jadi pilot, aku mau jadi dokter, aku mau jadi polisi mungkin. Esther itu orang yang enggak bisa naruh cita-citanya terlalu tinggi. Karena apa? Statusnya juga enggak bagus-bagus amat. Ketika diketahui status bangsanya, juga orang mungkin enggak suka-suka amat juga sama Esther. Tetapi ada satu hal yang indah. Ayat yang ke-7, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawaannya dan cantik parasnya. Tahukah Anda, walaupun dia itu di posisi status yang tidak baik. Tapi firman Tuhan katakan, dia itu elok. Elok parasnya atau elok perawakannya? Dia itu elok perawakannya. Dia itu elok perawakannya. Oh ya enggak gini lah, gini kan medeni ya kan. Masa Esther kayak gini, jalan kayak gini harus diundang sama raja kan menakutkan ya. Esther itu elok perawakannya. Dan cantik parasnya. Tolong jangan dipotong videonya ya. Bahaya ini kalau dipotong videonya bisa kemana-mana ya. Bisa dipanggil Pastor Philip saya ya. Esther itu walaupun statusnya enggak baik-baik amat. Tapi dikatakan dia itu elok perawakannya. Berarti Esther ini seseorang yang cantik loh. Poin yang pertama saya katakan, jangan punya mental orang susah. Di ibadah yang sebelumnya saya katakan, kalau hari ini Anda itu susah, jangan bawa pesan ke orang lain kalau Anda itu sedang susah. Kalau hari ini Anda hadapi tantangan dalam hidup Anda, tidak harus Anda itu menjadi orang yang, ya karena saya susah, saya turut berkabung. Muka saya sesuaikan dengan kehidupan saya yang susah itu. Saya jadi tidak banyak senyum. Baju saya pakai banyak hitamnya. Saya juga tidak banyak ketawa. Karena saya susah. Tetapi dikatakan ketika Esther itu ditemui. Dia itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ada satu hal yang kita mau pelajari bahwa situasi apapun dalam hidup Anda. Anda itu harus pastikan bahwa Anda itu tidak hidup dalam kesusahan. Jangan memilih untuk walaupun situasi itu mengatakan bahwa Anda menghadapi tantangan, saya mau tanya ya, hidup manakah yang tidak ada tantangan? Ketika saya mengembalakan CG, leader-leader saya itu selalu datang ke saya, dan dia itu mulai datang. Kok ini ada gini, dan ini ada gitu, saya tanya gini. Ketika saya bertemu, saya selalu gini, ada masalah apa? Ada masalah apa? Dan dia mulai cerita gini, cerita gitu dalam pengembalaan. CG itu memang menarik sekali ya. Connect Group itu adalah tempat yang terindah yang kita bisa lakukan untuk memuridkan untuk pengembalaan. Ketika mulai datang, dia mulai bilang gini, CG ku kok banyak masalah. CG ku kok banyak orang-orang masalah. Saya kasih berita baiknya. Bahwa tidak ada CG yang tidak ada masalahnya. Siapa yang join CG di sini? Wow, puji Tuhan. Jadi nanti yang tidak angkat tangan bisa langsung ke welcome lounge untuk bisa cari CG manakah yang terdekat dengan rumah Anda ya. Ketika mereka bilang, kok CG ku kok banyak masalah. Kenapa kok CG ku ini ngadepi gini. Saya kasih bocoran bahwa saya ini di pengembalaan. Saya itu di posisi host pastor saat ini. Saya itu melihat dari antara TL-TL yang ada. Saya itu tidak merasa ada TL yang bilang, kok CG ku tidak ada masalah. Tidak ada CG yang tidak ada masalah. Ketika saya katakan demikian, dia itu mulai tersenyum. Sungguhan aku, dibilang gitu. Oh iya, tidak ada CG yang tidak ada masalah. Semua CG pasti menghadapi sesuatu. Bahkan ketika saya tanya, ada masalah apa dalam CG? Ketika leader itu bilang, oh tidak ada masalah. Saya mulai bertanya-tanya, kamu menggembalakan apa enggak? Ketika mulai tanya, ada masalah apa enggak? Dia bilang, oh tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Saat itu saya mulai bertanya, benarkah Anda menggembalakan manusia? Atau jangan-jangan Anda sedang mengembalakan sapi. Yang makan rumput sepanjang tahun pun tidak pernah komplain. Tapi kalau manusia dikasih steak, kasih daging terus. Dikasih daging terus bosan loh tadi Pastor Aan bilang. Makan telur-telur itu kan sehat ya. Tapi ketika 3 minggu makan telur terus, lihat telur itu bisa emosi. Ternyata telur itu bisa memicu darah tinggi. Padahal kan dia sehat juga. Manusia itu dinamis, berubah-berubah. Ketika ada para leader berdiri, Anda dihadapkan dengan masalah-masalah yang ada.
Anda diizinkan juga untuk berdiri, untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Untuk mengerti apa yang harus dihadapi, untuk mengerti apa, tips-tips apakah yang harus Anda bawa. Tuhan itu memampukan. Di poin yang pertama, saya ingin memesankan kepada setiap orang. Jangan punya mental orang susah. Kalau hari ini mungkin hidup Anda susah, itu bukan akhir dalam hidup Anda. Kalau hari ini Anda masih didapati hidup, berarti Tuhan itu masih mengizinkan sesuatu yang terjadi. Sesuatu mau terjadi dalam hidup Anda. Kalau Tuhan sudah tidak suka sama Anda, mungkin hari ini Anda sudah tidak hidup. Saya tuh mengerti bahwa ketika saya memiliki pegawai, ketika pegawai saya itu melakukan suatu hal yang salah, dan itu fatal sekali, saya melakukan pemecatan. Karena apa? Saya tidak kepingin ada dia lagi di hari besok. Tetapi ada pegawai juga yang melakukan kesalahan dan saya masih biarkan dia berada di kantor saya. Berarti pesannya apa? Berarti saya masih kepingin dia memperbaiki hidupnya. Sehingga kesalahan yang dia buat dapat ditutupi oleh sebuah niat baik dan kontribusi yang dia berikan. Kalau hari ini kita bilang, hidupku tidak ada, sudah tidak ada harapan lagi. Kalau hari ini Tuhan masih izinkan Anda hidup, berarti Tuhan masih mau Anda lakukan sesuatu untuk melihat bagaimana semuanya itu berhasil tertutup. Kalau hari ini Anda menghadapi sebuah tantangan-tantangan dalam kehidupan dan Anda masih hidup dan bernafas, percayalah bahwa Tuhan tuh masih kepingin Anda lakukan sesuatu. Namun yang jadi masalah adalah kita tidak tahu harus ngapain. Di poin yang di ibadah pertama tadi pagi saya mengatakan bahwa berdirilah di tempat, jadilah setia. Karena hanya orang-orang setia saja yang akan melihat penggenapan Tuhan. Karena seringkali ketika firman Tuhan disampaikan, penggenapan itu sudah terjadi di dimensi Allah. Tetapi ketika kita cuma punya iman saja dan tidak mengerjakan iman kita, maka penggenapan iman itu akan yang terjadi di dunia dimensi iman saja. Karena ketika Anda melihat dunia nyatanya, Anda mulai kehilangan iman Anda. Anda mulai tidak percaya. Anda mulai tidak mengizinkan Tuhan bergerak lebih leluasa dalam hidup Anda. Karena itu pastikan Anda tetap berada di tempat. Jangan punya hidup dengan mental orang susah. Ini related sekali dengan ibadah yang pertama. Saya sampaikan tadi di ibadah yang pertama. Yusuf di tengah kesusahannya. Di kitab Kejadian. Betul ya. Tadi pagi saya salah ngomong di kitab Keluaran. Mungkin nanti pada pagi anak akan dicari orang. Pak tadi keliru ayatnya. Ya. Yusuf itu di tengah kesusahannya. Di tengah diperlakukan tidak adil. Di tengah juga diperlakukan dipolitisasi dan diperlakukan yang tidak pantas. Dia itu tidak berusaha untuk menyampaikan siapa dirinya. Tidak berusaha untuk membela diri. Dia justru membawa pesan yang membuat Potifar dan kepala penjara itu tahu bahwa ada Tuhan dalam hidupnya. Hari ini ketika Anda susah, Anda bawa muatan apa dalam hidup Anda? Anda bawa apakah di pundak Anda? Kalau Anda tidak berhasil dalam pekerjaan Anda, haruskah setiap orang tahu bahwa Anda sedang tidak berhasil dalam pekerjaan Anda? Kalau hari ini Anda sedang menghadapi kesusahan, apakah orang-orang di sekeliling Anda itu harus jadi korban karena kesusahan Anda? Esther itu di tengah-tengah situasi yang tidak ideal, dia putuskan tetap elok perawakannya dan cantik parasnya. Karena itu jangan mau punya mental orang susah. Katakan di kanan kirinya, jangan punya mental orang susah. Di ayat yang ke-8. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai. Maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja. Nah ketika hal ini terjadi, ternyata kejadian Ratu Wasti yang terjadi di luar kehidupan Esther itu terjadi. Dan saat itu ada sebuah kejadian, ada sebuah sayembara. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar, banyak gadis dikumpulkan di benteng Susan di bawah pengawasan Hegai. Maka Esther pun mendaftarkan dirinya. Sadarkah Anda bila Esther itu bukan orang yang mempersiapkan diri. Maka ketika pendaftaran itu terjadi, Esther juga belum siap apa-apa. Anda bayangkan ya, kalau ketika ada pendaftaran gitu, orang ada sebuah kejadian dalam hidup ini. Ada orang itu tidak pintar, tapi punya momentum. Dan selalu menang. Ada orang yang pintar, tetapi selalu kehilangan momentum. Orang yang selalu mendapatkan momentum adalah orang yang hidup dalam kesiapan. Anda bayangkan kalau hari itu Esther itu ya. Karena dia orang buangan. Dia main di comberan, dia main ikan lele gitu kan. Main di empang ya kan. God itu apa bahasa Kalimantan? Empang ya.
Selokan. Dia main di selokan, terus cemot semua, terus badannya berat semua, mukanya jerawatan gitu, terus dia itu modelnya kayak ogre gitu, terus jalannya kayak gini. Terus ketika Wasti dipecat, muncullah undang-undang untuk mengumpulkan seluruh wanita. Terus Esther baca, wah aku mau daftar, jadi aku harus diet. Ketika dia diet, setelah dia ikut intermittent fasting, setelah 6 bulan, dia jadi kurus. Pendaftarannya ditutup. Kelewat lagi. Jadilah orang yang tidak kelewatan momentum. Dengan apa? Dengan mempersiapkan diri. Dengan mempersiapkan diri. Hari ini dengan apa kita mempersiapkan diri? Saya selalu sampaikan kepada pemimpin. Kalau Anda mau lihat revival di GMS 2 Surabaya Selatan. Saya tantang 7 TL saya. Hiduplah dalam kekudusan. Saya bilang sama mereka, kalau hari ini Anda tidak detail dengan kekudusan Anda tidak akan lihat sedikit pun perubahan dalam pengembalaan Anda. Kalau kita jadi pemimpin mau lihat sesuatu, Anda harus pastikan bahwa Anda hidup dalam sebuah kekudusan. Anda hidup dalam hidup yang benar. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang ketika mau melayani, baru jaga kekudusan. Ketika dikasih tugas khotbah, baru jaga kekudusan. Anda akan kehilangan momentum Tuhan ketika Anda tidak mempersiapkan diri dengan benar. Baru saat teduh, kalau mau ada retreat. Kenapa? Karena nanti kalau di retreat, sudah ditanya, sudah pembacaan mana? Baru kejadian, berarti biasanya tidak pernah baca Alkitab. Anda paham ya? Ada satu hikmat Tuhan yang Tuhan berikan. Bahwa Esther tidak didapati sedang tidak siap ketika sayembara itu ada. Hari ini ketika kita itu ada di sini ya. Orang-orang yang mengerti kebenaran. Orang-orang yang hidup dalam Kristus. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Tidak tahu menahu apa yang terjadi di luar sana. Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Di seberang jalan sana. Di Samarinda seberang. Betul ya seberangnya. Setelah lewat jembatan itu. Apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi di sektor apa kita itu tidak tahu. Kita tidak paham. Karena mungkin kita tidak ada di sana. Tapi Tuhan bisa sedang siapkan sesuatu itu untuk Anda. Paham gak Anda? Paham gak Anda? Tuhan tuh bisa siapkan sesuatu untuk Anda. Kalau Anda itu jadi orang yang tidak siap. Ketika Tuhan kasih momentumnya. Dan Anda masih tidak siap. Maka orang lain yang akan melihat momentum itu terjadi dalam hidupnya. Saya itu bersyukur sekali. Kalau saya itu dikasih kesempatan oleh gembala senior kita, Pastor Philip, oleh Pastor Debbie dan Ko Yudi, untuk masuk di kegerakan gereja. GMS 2 Surabaya Selatan. Hari ini saya menggembalakan jiwa-jiwa yang ada di sana. Tahukah Anda, ada maupun tidak ada saya, wilayah selatan Surabaya itu akan dimenangkan. Ada maupun tidak ada saya. Kegerakan Tuhan itu akan terus terjadi. Kalau saya tidak mau dipakai, Tuhan pakai orang lain. Kalau saya itu bahasa Surabaya Juaji. Bahasa Kalimantan apa, Pak? Apa? Rewel. Kalau saya itu rewel. Hitungan. Juaji itu luas. Ya. Anda bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Juaji itu maksudnya macam-macam ya. Anda tahu Juaji tidak ya? Tidak tahu ya, cuman saya. Juaji itu kayak mencekno gitu loh pokoknya ya. Hitungan. Kalau disuruh apa-apa itu kayak, kok aku sih? Disuruh apa? Nggak mau yang lain aja. Kalau disuruh apa-apa tuh, kenapa aku dilibatkan, kenapa enggak dia? Jadi istilahnya kayak, ya ada irinya, lengkap lah pokoknya ya. Lengkap semuanya. Enggak bisa diekspresikan dengan sebuah kata-kata. Kalau Anda itu jadi orang yang hitungan, disuruh apa-apa. Anda enggak akan lihat apa-apa dalam hidup Anda. Saya tahu bahwa Surabaya Selatan, itu akan terus berkembang. Ada maupun tidak ada saya. Tapi kalau hari ini selatan itu terus berkembang, jemaat terus bertambah, ibadah terus bertambah. Saya itu kamsya. Kamsya itu apa bahasa Kalimantannya? Saya itu terima kasih sama CDB. Ko Yudi, terima kasih ya. Saya dikasih kesempatan untuk melihat pertumbuhan. Saya bilang terima kasih Ko Philip, kok melibatkan saya. Saya ini kan bukan siapa-siapa. Tapi hari ini saya melihat kegerakan Tuhan, saya melihat tangan Tuhan, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Saya bilang terima kasih kalau saya dilibatkan. Hari ini kalau saya ada dalam kegerakan Tuhan, saya itu yang justru merasa, terima kasih ya Tuhan mau libatkan saya. Karena kalau hari itu saya Juaji, Tuhan tidak perlu pakai saya, Tuhan bisa pakai orang lain. Kegerakan Tuhan akan terjadi. Hari ini 2030 300. Anda tahu ya 2030? Kalau GMS harusnya Anda tahu 2030 300. Kita itu menuju 300 gereja.
Kalimantan itu menuju 60 gereja. Gereja itu sudah terjadi. 2030 sudah ada di sana. 60 gereja Kalimantan sudah terjadi. Masalahnya adalah Anda di mana ketika 2030? Apakah Anda menjadi orang yang karena pintu yang terkunci Anda menyerah dan akhirnya kecewa sama Tuhan. Kecewa sama gereja, kecewa sama CG, kecewa sama orang-orang. Dan akhirnya tidak melihat bagaimana kegerakan itu bertumbuh dan berkembang dalam hidup Anda. Ketika saya memberikan tantangan kepada para pemimpin yang ada di GMS 2 Surabaya Selatan, saya bilang sama mereka, saya mau setiap Anda menjaga kekudusan dengan benar. Saya ini bukan orang yang jatuh bangun dalam dosa, perjinahan, terus saya membunuh, dan itu tidak seperti itu saudara ya. Tetapi saya itu berusaha detail dengan kekudusan. Ketika Tuhan mempercayakan kekudusan sama saya itu harus detail. Ketika ini hal remeh yang saya sampaikan, dan saya kepingin Anda dapat value-nya, seberapa besar saya menjaga hidup saya. Suatu saat, ketika habis khotbah kayak gini, ya Aan paling tahu pasti. Habis khotbah 5 kali gini, terus pulang ke rumahan, itu rasanya kayak melepas beban tuh kayak tiada banding. Ya, kita nyalakan AC, kita duduk di kursi, terus kita nyalakan TV, rasanya kayak kita bisa melepas beban, kita sudah selesaikan semuanya. Dan ketika itu saya mulai nyalakan Netflix. Tahu Netflix ya? Netflix tahu ya? Ya saya nyalakan drakor lah. Ya saya nyalakan itu. Suatu saat saya tidak suka drakor, saya tidak suka lihat-lihat film-film Korea. Karena tidak tahu ya, buat saya itu kayak ngapain saya lihat orang-orang kayak saya. Nah, bercanda ya, bercanda. Jangan dirajam batu, saya butuh pulang Mas ya. Jangan dirajam batu ya. Ketika saya itu lihat, kan kalau di Netflix itu bercanda ya, jangan dimasukkan, tolong disensor kata-kata itu ya. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Jadi ketika saya lihat film itu saya pilih, salah satu yang menjadi perhatian saya adalah kontennya. Anda tahu ya, ada yang 13, ada yang 13 ya, 13, 16, terus ada yang 18 plus. Ya ketika kita buka itu terus ada arahannya, ada hal-hal yang terbuka yang tidak pantas dilihat oleh orang-orang yang masih belum usianya dan segala sesuatunya. Sadarkah Anda, saya itu memilih tontonan saya. Pak, umur berapa sekarang Pak? Saya 43. 18 sama 43 itu sosok banyak. Sosok lagi, sosok itu apa? Kembali banyak. 43 sama 18 itu kembali banyak Pak. Ngapain lihat kayak gini? Anda itu bisa lihat tanpa lihat konten. Semua yang terbuka boleh dilihat. Kan sudah kelewat Pak 18. Saya itu masih pilih loh kontennya. Supaya sesuatu yang saya lihat itu tidak meracuni apa yang ada dalam hati saya. Kalau Anda itu menganggap Roh Kudus itu begitu indahnya dalam hidup Anda harus perhatikan apa yang Anda makan, apa yang Anda masuk di mata Anda. Sampai suatu saat, saya itu melihat sesuatu karena tertarik akan bumpernya atau gambarnya itu, saya mulai nyalakan dan memang lucu, bukan lucu, menarik, action gitu. Saya suka action, saya suka MMA, saya suka segala sesuatu yang adventure saya suka. Ketika saya lihat, ternyata ada adegan yang menjurus ke sana. Anda tahu apa yang saya lakukan? Saya matikan. Dan Anda tahu apa yang saya katakan? Saya katakan gini. Saya tukarkan dengan revival. Saya tidak perlu lihat. Saya matikan. Kayak AOG aja Pak. Pak umur sudah 43 punya spirit kayak gitu. Kita tuh belajar. Kekudusan itu tidak boleh ditawar. Kalau Anda detail dengan kekudusan, pemakaian Tuhan sewaktu-waktu atas hidup Anda itu akan terus bertambah. Anda paham? Kalau hari ini ada detail, Tuhan detail sama Anda. Kalau hari ini ada serius sama Tuhan, Tuhan serius sama Anda. Kalau hari ini Anda tidak serius sama Tuhan, jangan heran kalau segala sesuatu tampak tidak serius buat hidup Anda. Seberapa detail saya menjaga hal ini. Saya tuh teringat di salah satu pembacaan firman Tuhan, tidak usah dibuka, saya akan bacakan. Ulangan 23 ayat 13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Dan apabila engkau melakukan jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan di tengah-tengah perkemahanmu. Ngapain Tuhan tuh ngatur orang mau pupup, diatur di firman Tuhan. Saya tuh sampai bingung ngapain Tuhan ini diatur sama para imam, tidak perlu ditaruh di sini. Tapi firman Tuhan katakan kalau kamu mau kada hajat, kada hajat itu baca Kalimantan apaan? BAB. Kalau Anda mau BAB, ini waktu itu tidak ada toilet saudara ya. Zaman Musa. Kalau mau ke toilet, bawa sekop. Lubangi dulu. Setelah lubangi,
Terus turunkan muatan Anda. Setelah turunkan muatan, tutuplah dengan tanah. Karena Tuhan Allahmu berjalan-jalan di tengah-tengahmu. Hubungannya apa? Saya tuh melihat Tuhan tuh begitu detail dengan hidup kita. Tidak mau ada kekotoran dalam hidup kita. Kalau Anda masih biarkan segala sesuatu sekeliling hidup Anda itu masih ada kotor-kotornya. Jangan heran kalau Tuhan tidak pernah serius sama hidup Anda. Kalau hari ini Anda mau detail, Anda akan lihat bahwa pemakaian Tuhan itu akan jadi semakin dahsyat dalam hidup Anda. Hari-hari ini orang-orang yang bergerak di CG juga. Kalau Anda mau lihat pergerakan Tuhan yang begitu dahsyat, Anda mau lihat multiplikasi yang dahsyat, Anda mau lihat pertambahan jiwa-jiwa yang begitu dahsyat, mulailah dengan menjaga kekudusan Anda dengan benar. Karena Anda tidak pernah tahu kapan Tuhan mau pakai hidup Anda. Di tengah-tengah Tuhan memakai, Tuhan melibatkan Anda, tiba-tiba Tuhan percayakan sesuatu. Anda bayangkan kalau hari ini Pastor Philip percayakan sesuatu dan saya bilang, sorry go, saya kemarin masih tidak kudus, mungkin 2 minggu lagi. Kelewat, orang lain yang dipakai, saya tidak dipakai. Kalau hari ini Anda selalu mau dipakai Tuhan, perhatikan langkahmu, perhatikan perkataanmu, perhatikan pikiranmu, kemana Anda melangkah, kemana Anda berjalan. Ketika kau melangkah, ketika kau berjalan, apa yang kau hadapi? Di salah satu khotbah saya hari ini, saya gak lupa, keempat kalau tidak ketiga, ibadah ketiga, saya sampaikan mengenai bahwa ketika engkau mencari wajah Tuhan, Anda itu akan mendapatkan hal-hal yang tidak terpikirkan dalam hidup Anda. Karena itu jangan sampai punya hidup yang tidak mencari wajah Tuhan. Salah satu ayat yang saya kutip adalah di Matius 6:33, ini hafalan anak sekolah minggu. Apa isinya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Seek the kingdom of God. Dan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika saya baca ayat firman Tuhan ini ya, saya tuh berpikir, apakah kerajaan Allah itu hilang sampai kita itu disuruh mencari. Tahukah Anda bahwa kerajaan Allah itu tidak pernah hilang. Kerajaan Allah itu selalu ada. Di ibadah yang pertama saya sampaikan, di ibadah yang pertama tidak pernah surga itu ditutup. Selalu ada, bahkan di kesudahannya. Tetapi firman Tuhan katakan, seek the kingdom of God. Karena esensi dari kerajaan Allah is when you seek the kingdom of God. Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya akan berikan sebuah perumpamaan. Just to simplify it, so you can understand. Pernah Anda kehilangan kunci rumah? Pernah kehilangan kunci rumah? Pernah pasti ya. Ketika Anda kehilangan kunci rumah, apa yang Anda lakukan? Anda mulai cari. Ketika Anda ketemu, ternyata bukan kunci rumah Anda. Anda menemukan hal-hal yang hilang. Kunci yang dulu hilang, ketemu. Betul enggak? Ketika Anda mulai cari. Ternyata Anda pernah taruh duit di sana. Dan karena Anda itu pelit, Anda kelupaan taruh di mana, hilang duitnya. Hari ketika Anda cari kunci yang hilang, tiba-tiba Anda dapati, ketemu duitnya. Ketika Anda cari, Anda mulai buka sofa Anda. Jangan-jangan ada di belakang sofa, Anda mulai singkirkan. Ketika Anda cari, ternyata banyak debu di bawah sofa Anda. Saya mulai ambil sapu. Saya tutup sofa saya. Sofa saya bawahnya bersih sekarang. Tahukah Anda? Ketika Anda itu mencari kunci, hal-hal yang sudah Anda lupakan ketemu. Hal-hal kotor dalam hidup Anda bersih. Cari kunci padahal. Bayangkan kalau Anda carinya kerajaan Allah. Apa yang ketemu sama hidup Anda? That's why you have to seek the kingdom of God. Seek. Cari. Yang sudah lama tidak ketemu jodoh, tiba-tiba ketemu jodoh. When you seek. Sesuatu yang hilang, tiba-tiba ketemu. Tapi pastikan yang Anda cari itu kerajaan Allah. Cari duit terus. Dan Anda tidak temukan apa-apa. Karena itu para bisnismen, orang-orang yang bekerja. Jangan cuma cari duit. Jangan cuma melangkah untuk perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu berhenti di kuburan. Tapi ketika engkau membawa hidup Anda kepada Tuhan, membawa orang-orang kepada Tuhan, itu lebih dari perbuatan baik. Anda tidak cuma berbuat baik, tetapi Anda memindahkan mereka dari neraka menuju surga.
Karena itu, seberapa Anda melihat serius gereja ini? Seberapa Tuhan serius sama Anda? Hari ini saya serius sekali dengan jiwa-jiwa. Karena ketika saya mengembalikan harta milik Tuhan, Tuhan harusnya kehilangan jiwanya. Tuhan dapat lagi jiwanya. Tuhan itu senangnya minta ampun. Jangan tanya apa yang Tuhan berikan buat hidup saya. Anda paham? Anda mengerti? When you seek, bukan sakit ya. Ketika Anda mencari, cari. Anda akan mendapatkan banyak hal dalam hidup Anda. Poin yang ketiga, jadilah pembawa pesan pengharapan. Esther itu dikenal sangat baik dan ini memudahkan hidupnya. Ayat ke-9. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja, and so on. Ada satu hal yang saya kutip, bahwa gadis ini tidak hanya elok perawakannya, tetapi dia juga dikenal baik. Hari ini kita dikenal apa? Oh itu Pak, dikenal judes. Kalau ngomong sama dia Pak, harus pakai tameng hati. Kalau enggak gitu hati kita tersayat-sayat. Kita dikenal apa hari-hari ini? Kalau kita bawa pesan Tuhan, kita itu harus membawa pesan pengharapan kepada orang-orang. Jangan terus kalau kita hidup, setiap kali kita kemana didapati, membawa pesan-pesan yang tidak enak. Kita itu harus membawa pesan pengharapan. Seperti apa yang dikatakan, bahwa Esther itu terkenal baik, bukan terkenal yang buruk. Tadi saya katakan ketika saya sharing sama companion saya. Seringkali apa yang membawa orang tidak bisa datang kepada Tuhan adalah ketika dia merasa bahwa dirinya baik. Loh Pak, tadi katanya suruh terkenal baik. Tetapi ada hal yang lebih tinggi dari kebaikan. Terus bagaimana orang Kristen Pak? Katanya harus berlaku baik. Tetapi ada hal yang lebih tinggi dari kebaikan. Ada sebuah hal yang Anda perlu tahu. Bahwa kebaikan itu bukan diusahakan. Kebaikan itu muncul di tengah Anda mencari wajah Tuhan. Kebaikan itu produknya. Kebaikan itu produk hidup Anda. You don't aim for good deeds. Anda tidak mentargetkan perbuatan baik. Salah, kalau Anda mentargetkan perbuatan baik, Anda tidak perlu ke gereja, Anda tidak perlu ke CG. Anda cukup beli buku. Kalau dulu buku saya PPKN. Saya tidak tahu buku sekarang ada buku apa itu ya. Aan bukunya apa namanya dulu? PMP, lebih lama lagi loh Aan. Jangan-jangan kita beda jauhan. Ya. Jadi hari ini kita tahu bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, produk kita itu perbuatan baik. Ada orang bilang gini, sempat viral. Menyelamatkan itu tugasnya Tuhan. Kita itu cuma perlu berbuat baik saja. Kita itu tidak melakukan apa-apa. Setuju saya, pokoknya menyelamatkan seseorang itu areanya Tuhan. Tetapi kita tidak boleh menutup pengertian seseorang akan sebuah keselamatan yang dari Kristus. Kalau orang lihat hidup kita yang baik ini, lihat si Debbie keluar rumah, tetangganya Aan, keluar rumah dan begitu, wah kok baik sekali. Dan ketika ditanya, kok bisa hidupmu enak gini? Oh ya karena kita selalu berbuat baik. Tetangga itu mulai mencontoh hidup baiknya Pastor Aan dan Pastor Debbie. Dan ketika dia usahakan setiap hari dia berusaha hidup baik, ketika suatu saat dia mati saudara. Terus dia di depan pintu surga, tok, saya sudah hidup baik. Tuhan bilang gini, siapa penyelamat hidupmu? Tidak tahu, tapi saya sudah hidup baik. Hidup baik tidak menyelamatkan seseorang. Firman Tuhan katakan bahwa di bawah kolong langit tidak ada satu nama yang membuat orang diselamatkan. Kalau hari ini orang melihat Anda baik, jangan tipu orang dengan katakan, hidup baik saja sudah cukup. Hidup baik Anda itu adalah karena Anda mencari Tuhan. Muncul sebuah minyak yang bagus, yang indah, yang harum. Yang dinikmati oleh semua orang. Anda harus tetap katakan bahwa keselamatan itu hanya bagi mereka yang mengenal Tuhan. Karena itu jangan kurangi apa yang menjadi mandat yang Tuhan berikan. Tuhan tidak bikin jadikan suruh bangsa muridku dan berbuat baiklah. Jadikan suruh bangsa muridku. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka hidup sesuai dengan firman-Ku. Firman Tuhan tidak katakan hanya berbuat baik. Perbuatan kasih itu harus muncul. Benar, setuju saya. Tapi hidup itu tidak boleh berakhir hanya untuk mencari perbuatan baik. Karena itu tidak akan memindahkan hidup Anda. Anda paham? 3 poin ini saya sampaikan. Saya dari Jumat mengerti
Ada hal-hal yang indah yang bisa kita lakukan, bisa kerjakan. Walaupun kita mendapati pintu yang tertutup dalam hidup kita, bukan berarti kita itu harus berhenti untuk melangkah. Esther menjadi sebuah contoh untuk kita mengerti bahwa jangan punya mental seperti orang susah. Jangan berhenti untuk perlengkapi diri. Terus usahakan kekudusan. Orang-orang muda. Orang-orang muda. Jangan hidup seenaknya sendiri. Berusaha untuk hidup benar. Orang-orang yang tua, orang-orang yang senior, orang-orang yang family. Bukan berarti bahwa, oh kita sudah lewat Pak. Kita sudah lewat, tidak usah hidup kudus. Kita ini sudah kelewat, usia kita sudah kelewat. Tetap cari kekudusan, berusaha untuk detail. Anda mau buktikan, saya undang tim musik bisa naik ke atas. Anda mau buktikan enggak bahwa pemakaian Tuhan akan luar biasa. Anda boleh kontak saya lewat platform apapun di IG atau di mana. Anda boleh kontak saya. Kalau Anda mengkonfirmasi pemakaian Tuhan menjadi semakin besar, Anda bilang, betul Pak. Kalau hari ini Anda masih dedel duel atau compang-camping dalam kekudusan, Anda tidak akan lihat pemakaian Tuhan. Tapi kalau hari ini Anda mulai melangkah, saya siap dikonfirmasi. Karena saya sudah buktikan. Leader, don't do what you don't teach. Don't teach what you don't do. Kalau saya mengatakan sesuatu, saya sudah lakukan sebelumnya. Seorang pemimpin harus jadi model. Jangan cuma bisa ngomong, tapi tidak bisa ngelakoni. Atau tidak bisa jalani. Ya, hari ini kita mau belajar sesuatu, kita mau pahami sesuatu, kita mau jadi orang yang tidak mudah menyerah. Di tengah pintu yang terkunci, selalu ada jalan menuju pintu yang